Oke, sekarang langsung kita masuk ke cara belajar ya. Nih, cara belajar biar efektif dan efisien. Jadi efektif terus efisien ya. Jadi berguna, cepet. Nah, oke. Nih gue kotakin ya. Nih, lo perhatiin nih baik-baik ya. Ini penting nih soalnya nih ya. Soalnya yang untung lo nanti. Ya, yang pertama, sebelum lu mulai untuk memahami konsepnya secara dalam, misalnya lu pelajari tentang misalnya filsafat ini, filsafat itu, atau metodologi sains ini, metodologi sains itu, wah fisika, biologi, bla 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 segala macam, wah lu langsung bahas kuantum, wah lu bakal rumit, lu bakal pusing. Yang pertama harus lo temui dulu adalah gunanya buat lo gitu ya. Jadi sebelum lu masuk ke ilmunya, nih misalnya nih ilmu nih ya, sebelum lu masuk ke ilmunya ya, lo nih yang mediocre, lo teliti dulu ilmunya. Dia ngomonginnya tentang apa sih nih ilmu ya. Ini sebelum 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 lu masuk ke materi ya. Ya, jadi jangan langsung ke materinya dulu karena lu bakal belajar terpaksa. Lo pahami dulu aja ilmunya tuh apa. Secara definisi ya, definisi ya. Oke, jadi definisi ilmu filsafat tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau udah paham, lu coba nih lu cari ya. Kalau definisinya udah ketemu nih ya, misalnya definisi udah ketemu, lu cari relevansi atau gunanya buat lo ya, itu apa nih ya. Lu catet nih ya, gunanya buat lu nih. Oh belajar filsafat bisa bikin gue runut dalam berpikir. Abis itu bisa bikin gue curiosity ya, curiosity ya. Nih ya, curiosity atau penasaran nih. Jadi gue selalu mempertanyakan ya, kenapa hal ini begini ya, kenapa kesetaraan perempuan harus digaungkan. Habis itu kenapa kapitalis itu identik sekali dengan maskulin ya. Pokoknya intinya kalau lo belajar ilmu filsafat atau ilmu apapun, lo bisa narik relevansinya dulu nih ya buat diri lo ya. Lo bisa nemuin gunanya dulu buat diri lo ya. Bullshit lah kalau dibilang oh ya udah belajar tuh yang penting konsisten aja gini-gini. Oke, iya mungkin itu efektif, cara belajar yang cuma ngandelin konsisten doang itu efektif, tapi apakah efisien? Nah ini dipertanyakan karena lo belajar juga nggak ikhlas. Jadi pertama gunanya buat lo dulu nih ya. Kalau lo mau pelajari suatu ilmu, ilmu baru, informasi baru, apa segala macem, lo pahami dulu. Oh lo temuin dulu nih gunanya apa ya buat gue. Misalnya filsafat tadi ya, oh lo bisa runut, lo bisa curious ya. Abis itu lo bisa apa? Lo bisa tajam dalam berpikir ya, dalam berpikir. Abis itu apa lagi ya? Habis itu mungkin lu jadi luas perspektifnya, luas perspektif ya. Sekarang gini, kalau mikir lu runut ya, problem solving lu oke nggak? Oke gitu, problem solving oke. Kalau lu curiosity ya, pengetahuan lo jadi banyak nggak? Pasti ya, pengetahuan jadi banyak nih lo nih hanya gara-gara lu curious ya. Pengetahuan banyak, problem solving oke. Lalu tajam dalam berpikir. Nah nih ya, sikap lo dalam kritis ya, ya kritis atau critical thinking ya, ini bakal oke. Habis itu apa, perspektif lo bakal luas ya. Kalau perspektif lo bakal luas, fungsinya apa? Fungsinya misalnya dalam lo bersosial ya, bersosial atau lo dalam menghadapi orang baru ya. Lo jadi lebih apa namanya, terbuka ya, terbuka. Dan
Orang suka ngobrol sama orang yang terbuka. Karena apa? Karena perspektif lu luas. Kenapa perspektif lu luas? Karena lu belajar apa itu filsafat. Paham ya? Nah, jadi cara step pertama yang harus lu eh, tentukan ya untuk gimana cara lu bisa belajar efektif terus efisien adalah lo cari tahu dulu nih ya. Nih, gue tebelin kotaknya nih, gunanya buat lo gitu. Ini ya lo terapin ke semua ilmu gitu, mau ke ilmu filsafat, mau ke ilmu manajemen meskipun lo anak DKV, mau ke ilmu apalagi filsafat meskipun lo anak akuntansi misalnya. Percayalah semua ilmu itu penting